Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kelas Digital Business and Industry 4.0. Pada hari ini kita masuk ke minggu ke-6 membahas mengenai e-commerce, marketing, and advertising. Terkait dengan tugas Anda untuk UTS mengenai pendekatan etnografi. Udah baca tugasnya UTS ya? Udah nonton videonya? Sudah nonton videonya? Siapa yang sudah nonton? Belum? Terus mau bikin apa? Itu tugasnya itu untuk 2 minggu, 3 minggu loh kerjanya ya, ada wawancara lagi gitu ya. Nah, tapi ini yang segmen pertamanya juga belum ya. Waduh. Oke. Nah, topik kita yaitu mengenai e-commerce, marketing, and advertising. Bukunya sudah download? Siapa yang belum punya bukunya, textbook PDF-nya? Siapa yang sudah download? Di tangan, sudah download? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang belum download gimana itu? Ya. Nah, cita-cita kita di chapter ini adalah Anda memahami mengenai siapa yang menjadi audiens dari digital business. Kemudian Anda bisa describe commerce marketing ya, and advertising strategy di dalam commerce. Kemudian Anda bisa mengidentifikasi teknologi yang digunakan untuk online marketing. Dan yang keempat, Anda memahami cost and benefit dari online marketing communication. Jadi kita akan bahas irisan dari marketing tetapi untuk digital business ya. Digital business. Nah, saat ini hampir seluruh rakyat Indonesia pengguna Shopee berapa juta sekarang? Kalian tahu nggak? Tokopedia berapa juta? Pengguna Tokopedia sekitar 170 juta user. Penduduk Indonesia berapa? 270 ya. 170 juta. 170 juta user di Tokopedia. Penduduk Indonesia 270 juta. Selisih 100 juta. Siapa yang 100 juta ini? Satu, anak kecil, bayi gitu ya. Anak SD yang belum punya handphone gitu ya, belum pegang handphone, belum punya user ID. SMP juga masih punya handphone misalkan. SMA baru pakai handphone. Nah, 100 jutanya itu untuk mereka yang belum punya handphone ya. Jadi 170 juta penduduk itu sudah mengakses kepada internet. Dan saat ini growth rate-nya terjadi perlambatan. Kemarin itu sempat naik kan, pengguna internet, sekarang udah mulai agak turun. Karena udah punya handphone semua kan. Ya, pertumbuhan pengguna handphone udah mengalami, pengguna internet udah mengalami perlambatan. Jadi udah mulai mendekati titik jenuh. Hampir semuanya mengakses internet. Nah, tapi secara skop itu cukup menarik karena skopnya dulu itu cuma buat WA, sekarang udah mulai semakin banyak, bisa untuk berbagai macam apps-nya makin banyak, ya. Terus dengan pertumbuhan 5G, aplikasi-aplikasi itu banyak rontok karena banyak aplikasi yang udah nggak support dengan 5G ya, sehingga
harus update. Anda sering punya handphone kan, minta update kan, wah udah nggak bisa nih iPhone 6 ngupdate ya, harus ganti iOS gitu kan, udah iOS-nya pun udah mentok, akhirnya harus beli handphone. Akibatnya maka satu, terjadi penurunan jumlah upgrade handphone. Dari yang iPhone 6 udah nggak laku sekarang, 78 udah nggak laku, mulai belasan masih bisa. Jadi itu cukup secara intensity cukup menarik ya. Karena terjadi perubahan dari 4G menjadi 5G. Dan some demographic groups have much higher percentage of online usage. Ada demografi yang dia itu persentasenya itu sangat tinggi atau betul-betul highly consume terhadap internet. Kalau ada yang bersin ke dalam baju supaya agak keluar ya. Nah, di dalam demografik ini kita bisa membagi berdasarkan income, pendidikan, usia, dan lain sebagainya. Ya. Kalau Anda ikutin perkuliahan saya yang untuk yang kualitatif kemarin itu, ya, kita di dalam sampling, ketika kita bisa menggunakan multiple sampling itu karena ada banyak dimensi. Yang income-nya kecil, education-nya tinggi, satu kelompok lagi. Yang income-nya sedang, education-nya rendah, beda lagi. Jadi ketika kita ingin mengetahui sebuah group of people, kita bisa berdasarkan matriks itu ya. Dari income, education udah bisa dapat 4 matriks ya. Atau 6 matriks malah, atau 9 malah. Nah, kemudian secara broadband ya ada banyak sekali internet service provider dengan berbagai broadband ya, dan ini semua berpengaruh kepada kapasitas dari broadband tersebut. Nah, saat ini kita bisa mempelajari apa yang menjadi untuk UTS Anda. Kita ingin membaca consumer behavior model. Ya, kita menggunakan etnografi untuk mempelajari mengenai consumer behavior. Ya, study of consumer behavior itu masuk ke dalam social science discipline, di mana kita berusaha untuk mempredik atau menjelaskan wide range of consumer decision based on background demographic factors dan sebagainya. Nah, di dalam ethnographic design, kalau yang sudah nonton, itu kita mempelajari group of people. Misalkan kemarin kita sudah belajar persona ya, ada kelompok, kan, ada yang fashion lover, ya, ada yang electronic savvy. Nah, ini kan kelompok group of people. Sekarang kita pengen tahu bagaimana consumer behavior modelnya dia. Yang fashion ini apa yang menjadi needs and wants? Electronic savvy apa yang menjadi needs and wants? Apa yang menjadi value? Apa yang menjadi common shared value dari orang-orang ini? Apa yang menjadi shared value? Di fashion, siapa di sini yang suka fashion? Di tangan dulu. Zaki, tunjuk siapa aja yang fashion lover. Tolong ke depan. Robi ke depan, fashion lover. Saya pengen tahu nih kan. Kita pengen melakukan etnografi di sini ya. Robi ke depan. Ini kita mau etnografi. Satu lagi, cewek, fashion lover. Jangan cowok, jangan cewek, jangan cewek. Fashion lover, cowok dulu. Siapa cowok fashion lover di sini? Siapa? Tunjuk di depan. Siapa yang fashion? Bertiga.
Udah, cewek dua sekarang. Cewek dua. Siapa? Pilih. Robi, pilih cewek yang fashion lover di sini. Enggak, saya nggak tahu siapa fashion lover. Menurut Anda siapa di sini yang fashion banget gitu? Tunjuk aja. Tunjuk yang fashion lover. Cepat Robi, tunjuk yang fashion lover di sini. Jangan nunduk semua ceweknya, segar dong, aduh. Jangan gitu banget dong. Yuk, siapa? Fashion lover. Tunjuk. Fashion lover. Ayo cepat. Satu. Ya elah. Pakai masker, Pak. Siapa? Yang pakai masker. Yang pakai masker. Oke, silahkan. Siapa namanya? Nggak tahu namanya. Ya Allah, teman sekelas juga nggak kenal. Udah offline. Siapa? Tiara. Oke. Hah? Kaira. Tiara Condong. Oke. Satu lagi siapa? Yang fashion lover. Ya cepetan. Kok bingung banget sih Robi? Tinggal nunjuk aja fashion lover. Yang mana? Gilbert? Abu-abu. Oh oke, silakan. Nggak pernah salah. Siapa nih? Robi namanya. Kenalan dulu dong. Siapa kenalan dong? Gila, Pak. Dila. Oke. Nah, ini adalah fashion lover ya. Sekarang kita pengen tahu apa yang menjadi shared value. Apa yang menjadi shared value. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu value-nya si Robi apa. Needs and wants si Robi apa terhadap fashion. Si Dila apa? Tiara apa? Robi. Untuk fashion, menurut lo fashion itu value yang lo penting dari pemilihan fashion itu apa? Itu lebih kayak hobi sih, Pak. Hobi lama-lama kebiasaan akhirnya menjadi pakaian sehari-hari yang Bukan. Taste lu terhadap fashion itu apa? Yang kriteria lu kalau mau ada acara nih. Ada acara event. Lu harus fashion gitu loh. Tampilan lu harus oke. Kira-kira kriteria lu dalam memilih fashion apa? Apa? mungkin lebih ke ranah outfit sih, Pak. Apa? Lebih ke skena gitu, Pak. Skena. Skena itu apa ya? Kayak perkumpulan outfit, kayak perkumpulan band, anak band. Iya, apa tuh ciri khas mereka apa? Baju juga, Pak. Baju itu oversize. Oversize. Balloon pants. Celana apa? Balloon pants. Balloon pants itu apa? Lebih baggy, Pak. Oh, baggy. Oke. Terus apa lagi? Sepatu minimal Salomon, Pak. Salomon. Sepatu gunung Salomon. Gue banget dong. Salomon. Oke. Sepatu gunung ya. Hiking ya, sepatu hiking. Salomon lagi minimal. Tahu aja mahal ya. Salomon paling mahal memang. Oke. Terus apa lagi? Mungkin kayak perhiasan. Perhiasannya apa? Kalau rantai kapal. Iya. Rantai kapal, kalau rantai gitu. Oke. Apa lagi fashion lo? Cincin harus pakai tuh. Akik. Jangan dong. Oh, jangan lupa akik. Apa? Cincin apa tuh? Ini kayak pernah vintage gitu, Pak. Cincin vintage. Cincin ya. Cincin vintage ya. Oke. Kayaknya kita perlu satu cowok lagi deh untuk perbandingan. Satu lagi cowok deh. Cowok supaya ada dua cowok dua cewek. Satu lagi cowok satu orang. Pojok siapa? Bram. Siapa? Ya Bram, maju Bram. Cepetan Bram, jangan lemes gitu kayak orang puasa aja lu. Bram, lu mau acaranya Bram? Kira-kira lu outfit itu apa Bram? Pokoknya lu acara asik lah gitu. Acara nongkrong lah. Chill. Apa tuh outfit lu? Kira-kira lu milih outfit apa? Denim. Oke. Terus? Kaos band. Oke. Apa lagi?
Sepatu Sepatu fans. Vans. Terus apa lagi? Perhiasan, jam, gelang, enggak? Gelang, Gelang. gelang. Gelang apa? Akar bahar. Gelang apa? Gelang apa lo? Manik-manik. Manik-manik. Ih, masih banget ya. Apa lagi? Udah gitu aja. Ikat rambut enggak? Enggak, pakai buat bando gitu enggak? Enggak. Oh enggak, oke. Oke, good. Bila kalau mau acara outfit itu apa ya? Acara asik gitu, mau ngegayakan gitu. Apa? Kemeja. Oke. Kemeja. Apa lagi? Kemejanya kemeja apa biasanya? Apa merek apa biasanya? Yang paling lu suka merek apa? Kemeja. Uniqlo. Kemeja Uniqlo. Uniqlo. Apa lagi? Dalam apa? Dalamannya? Apa? Kaos biasa. Nah, biasanya suka apa lo? Apa? Di online? Kaos-kaos tanpa merek gitu? Apa? H&M. Oh, kaos H&M. Oke. Oke. Terus sepatu? Sneaker. Sneaker apa biasanya? Merek apa? Oh, Adidas. Oke, nice. Terus perhiasan? Nggak pakai perhiasan sama sekali. Aksesoris apa? Gelang-gelang lucu imut gitu ya. Oke. Sip juga ya. Tiara, mau acara nih. Ketemu anak gaul Bandung gitu. Namanya Tiara Condong kan? Tiara Condong. Cibiru. Ya kan? Outfit itu apa ya? Kriteria outfit itu kalau mau asik nih. Kaos apa? Kaos graffiti. Graffiti. Oh, gambar-gambar orang gitu. Oh, itu merek apa biasanya itu? Oh, Pull&Bear. Oke. Pull&Bear. Oke. Terus apa lagi? Celana belum ya? Tadi gila belum celana ya? Celana apa tadi? Baggy. Oh, kalau itu di baggy. Kalau Kiara? Jeans. Oke. Apa lagi? Jeansnya apa? Yang suka? Apa? Low waist. Oh, low waist agak ke bawah dikit. Oh, jeansnya low waist. Low waist. Oh, oke. Merek apa tuh yang low waist? Oh, low waist. Oke. Sepatu? Nike banget ya. Nike. Nike yang apa? Jordan? Air Force One. Oh, Air Force, Nike Air Force. Yang low, yang mid, yang high. Low. Air Force yang low. Tiara anak basket nih. Terus luaran apa? Kaos doang. Oh, oke. Terus apa lagi? Perhiasan? Cincin. Cincin apa? Hah? Beats. Apa tuh? Pernik-pernik. Oh, oke. Oke, good. Nah, sekarang ini udah dapat nih value si fashion lover kan? Pertanyaannya apa yang menjadi share value dari mereka? Apa share value? Kalau yang cowok share value mereka apa? Jadi kan nanti kan? Apa jadi share value mereka? Apa? Bukan. Kok inspirasi buat bergaya? Lu tuh gua nanya share value. Apa yang menjadi value yang mereka berdua sama-sama tuh value-nya? Tadi si Bram celana denim, kaos apa tadi? Kaos band. Si Robi kaosnya kaos apa? Itu kaos apa nih? Oversize ya. Kaos band, sepatunya Vans, gelang manik ya. Kaosnya tadi kaos band, kaos oversize. Mirip gak tuh? Kaos band sama kaos ya sama-sama kaos, tapi mereka yang band suka yang apa? Kaos band
Oversize-nya bukan nyamben tapi ya? Lebih. Yang kaosnya bukan nyamben. Bukan. Boxer. Ini. Skena. Oversize. Ini oversize apa tadi? Celana yang oversize. Oh, baggy. Nah, dia pakainya kaos celana denim ya. Sepatu Vans gelang manik. Nggak ada yang sama begini ya. Gila. Kaosnya H&M. Si Kiara kaosnya kalau nggak H&M Pull&Bear ya kan. Ada sendiri dia. Sesama suka kaos H&M ya. Nah, kemudian caranya baggy. Nah, apa yang menjadi share value antara Kiara dan Gila? Apa? Satu apa? Kaos. Share value-nya. Kaosnya H&M. Sepatunya apa? Dia suka sepatu tadi apa? Adidas kan? Adidas dan Nike yang itu masuk sneaker ya? Berarti dia share value-nya sneaker dan kaos ya, kaos polosannya si H&M atau Pull&Bear kan? Jadi kita dapatkan yang menjadi shared value dari si fashion lover. Sehingga jadi Anda mengetahui apa yang menjadi needs and wants dari si fashion lover di Tokopedia. Ternyata di Tokopedia shared needs and wants mereka adalah kaos dan sneaker. Jadi dia belanja online-nya sukanya belanja online yang sneaker dan kaos. Sehingga kita dapetin empatinya, ya kan? Kita dapetin empatinya dari proses design thinking. Dari empati tersebut kita mengetahui apa yang menjadi kebutuhan bersama, shared needs, ya, yaitu sneaker dan kaos. Sehingga di Tokopedia atau di Shopee dia lebih fokus kepada ini, sneaker dan kaos, karena semua pengen. Tapi untuk yang kemeja dia nggak pakai kemeja, dia pakai kemeja. Dia pakai celana baggy, dia celana jeans ketat. Dia gelar lucu-lucu, dia pakai cincin. Jadi beda kan? Jadi ketika si Shopee, ketika Tokopedia ingin mendefine apa yang menjadi shared needs kepada fashion lover, dia melihat shared needs-nya adalah sneaker dan kaos. Sehingga kemudian dia bisa fokus ke konten yang mana nih yang mau dia kasih voucher atau program di digital bisnisnya dia. Misalkan free ongkir khusus buat sneaker dan kaos. Wih, ramai itu kan? Dia bikin program diskon. Ini ramai yang pengen nih. Jadi trafiknya Tokopedia jadi tinggi karena dia kasih program kepada produk-produk yang menjadi shared needs and wants dari si customer. Nah, inilah jadi tugas Anda untuk melakukan empati, kemudian mencari shared value, shared needs, ya. Kemudian Anda melihat, kemudian Anda setelah define Anda apa? Idea, ya kan? Kira-kira gue mau bikin apa nih? Strategi gue untuk mengembangkan Tokopedia, untuk mengembangkan Shopee, untuk mengembangkan fintech. Karena value-nya kalau perusahaan fintech beda lagi ya. Ini kan kalau kita bicara merchant ya, baru Anda bikin prototype, membuat apa kira-kira prototyping program yang sebaiknya dilakukan oleh fintech tersebut, oleh commerce tersebut, oleh digital business tersebut untuk meningkatkan posting penjualan mereka. Sampai sini paham? Konsep berpikir shared value? All good? Oke, silakan dulu. Thank you ya. Tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Nah, itu tugas untuk
UTS ya. Nah, jadi kita tujuannya untuk mengembangkan consumer behavior ya. Menggunakan kualitatif research. Kalau ini kita nanti setelah UTS nih, ini kuantitatif. Jadi kita mengembangkannya juga bisa menggunakan kuanti. Nanti saya topik berbeda lagi ya. Nah, dari etnografi ini kita mendapatkan apa yang menjadi value, pain point, kesulitannya dia. Jadi kalau kita mau improve sebuah fintech, ya kita harus tahu pain. Ya, painnya si customer itu apa? Painnya Anda apa? Ketika Anda ingin mengembangkan proses, pain dari customer apa? Jadi kita mencari shared pain, kesulitan bersama. Ini kalau Anda mau mengembangkan sales, Anda cari share needs. Kalau Anda ingin mengembangkan sistem, Anda mencari share pain. Wah, prosesnya lambat. Ya komentarnya kan, gimana nih prosesnya lambat? Terus ya ini juga lambat ini berarti share pain-nya adalah lambat. Prosesnya lambat. Atau sering gagal, ini bilang gagal misalkan Traveloka, tiketnya nggak keluar, berarti share pain-nya adalah gagal cetak tiket. Ketika Anda mau pulang kampung beli tiket, ya kok nggak kekirim ke email, gagal masuk ke email kan? Kok nggak masuk nih ke email gua? Lu masuk kok masuk kok gua enggak? Tapi pemberitahunya udah, berarti ada share pain di sistemnya dia begitu ngirim email tiketnya tidak terkirim oleh email. Nah, di Google Classroom sudah saya pilihkan kan topik-topiknya ya. Nah, itu bisa menjadi acuan Anda untuk mengerjakan etnografinya ya. Nanti saya gimana ya? Atau Anda bagi dulu kelompok mana pilih mana. Saya boleh nggak? Mendingan begitu aja UTS ya. Anda pilih mana, kelompok saya pilihnya yang ini gitu. Nanti ada komen gitu ya. Atau ketua kelas bisa bikin yang topik pertama kelompok mana, topik kedua kelompok mana gitu ya. Supaya Anda tahu apa yang mau Anda kerjakan gitu kan. Ya. Nggak ngambang lagi gitu ya. Tinggal nyari narasumber kan. Ya. Oke, setuju ya? Oke, jadi nanti UTS-nya itu. Karena di saya tidak ada ujian esai. Saya udah gak tertarik bikin esai. Ya, karena kasusnya begitu saya tanya, bagaimana menurut bagaimana digital business di ini? Terus dia setengahnya doang tuh satu paragraf tentang itu. Paragraf 3-4-5-nya. Jadi kan kemarin saya pulang kampung Pak gitu kan. Habis saya pulang kampung saya naik bis, dia bikin aja cerita gitu kan. Karena dia berharap dosennya lupa bawa kacamata, panjang, bagus, 10, panjang banget 10 gitu. Jadi saya akhirnya sekarang pilih di tugas. Lucu loh baca cerita dia pulang kampung gitu ya. Supaya halamannya penuh ya. Kreatif nggak tuh? Kreatif ya? Nah, oke, jadi ini nanti topiknya nanti setelah UTS kita baru masuk ke kuanti. Jadi di dalam kuliah saya itu hybrid ya. Jadi digital business on top of qualitative research, digital business on top of quantitative research, digital business on top of machine learning. Jadi nanti tugas berikutnya coding ya. Nah, ngoding pakai Python. Jadi data ada Anda ngoding pakai Python. Jadi Anda belajar juga Python untuk digital business. Ya. Nah, kemudian di dalam purchasing decision, nah, jadi si personanya tadi udah ada. Nah, ini sudah ada persona ya. Sudah ada persona kan? Nah, ada yang fashion lover. Di dalam pengambilan keputusan, ini kan fashion lover. Di dalam pengambilan keputusan ada 5 stage sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk beli. Pertama adalah awareness. Dia harus aware. Kita
Kalau nggak aware kan nggak tahu produk kan. Sekarang Anda suka Adidas, si Dila sukanya dia Adidas kan? Adidas yang running atau yang sneaker? Apa? Nike. Nike yang itu one apa? Force One, Air Force, yang sneaker kan? Tentu perlu awareness dia, si Dila kan? Kalau Tokopedia nggak bikin dia aware, tentu dia nggak belanja kan? Bener ya? Sekarang Dila aware dari mana? Ada yang jual sepatu itu. Aware dari mana? Tahunya dari mana sepatu itu dijual? Dila. Kiara ya? Kiara apa Dila? Kiara ya? Kiara tahunya dari mana? Sepatu yang dijual yang Air Force. Dari marketplace, ya kan? Ada yang jual di marketplace kan? Tapi kan itu kan awareness gak dapat kan? Anda tahu awareness dari mana? Dari Instagram. Tiba-tiba ada Instagram muncul di laman Anda. Tiba-tiba sepatu Air Force, Nike Air Force One yang low. Wah, keren nih sepatu. Diklik di Instagram, masuk ke Tokopedia kan, baru kita belanja. Nah, perlu awareness of needs. Jadi kita sudah tahu nih hasil dari etnografinya, dia butuhnya sepatu sneaker. Tokopedia bikin awareness langsung, pakai Instagram, tembak si Shopee, tembak ke semua millennials, ditembakin tuh pakai Instagram Ads. Semua pada aware. Setelah aware, kemudian Kiara mulai search for more information. Wah, ciri-ciri sepatu palsu apa sepatu asli apaan ya? Kan banyak yang palsu kan? Nike Air Force One kan banyak yang palsu tuh. Taman Puring harganya pego kan? 200.000 baru loh Taman Puring. Bukan second, sepatu baru. Vietnam punya pego 200. Wih, ini asli apa palsu nih? Kata abangnya, asli nih katanya. Iya kan? Kalau di toko 2 juta, di sini 200. Tapi asli. Aslinya itu udah premium kan, udah 11-12 atau udah 10-10, udah sama percis, gak ada beda. Lu bahkan bisa tembus tuh nomor serinya dia, dilihat di websitenya tembus. Tuh kan bener kan, begitu di scan tembus. Gila, udah tembus. Padahal KW, tapi tembus. Keren gak? Ya ini barang ininya sudah lupa. Ini dari pabriknya sebagian dijual resmi, sebagian dijual gelap. Oh gitu bang. Ya, kemudian abangnya pintar ngomong lah kan. Wah tembus, udah yakin ditembus nih, asli nih, gue dapat sepatu asli, tembus barcode-nya. Jadi search for more information dari barcode. Dia mulai search information. Sebelum gue beli, gue search dulu nih. Gue nggak mau ketipu nih. Nah, kemudian dia evaluate juga alternatif. Di Taman Puring ada. Di Tokopedia ada juga, tembus barcode juga ngomongnya, ya kan? Dimana lagi dia ngecek? Taman Puring, Tokopedia, segala macam. Ada lagi di Shopee, barang yang sama kan? Mulai lihat alternatif, ya. Kemudian mengevaluasi mana nih yang paling masuk. Kalau di Taman Puring, ini Vietnam punya nih, maksudnya jalur darat. Kalau yang online, kayaknya ori nih. Beneran ori, ya. Dia kan nyari yang ori ya, sehingga kemudian baru dia mengambil purchasing decision. Gua buy yang di Tokopedia atau gua buy yang di Shopee. Baru dia mengambil keputusan. Nah, ketika dia search, ini dia menggunakan apa? Awareness menggunakan Instagram. Search for more information menggunakan apa? Google, ya. Google Search Engine, menggunakan websitenya Nike kan,
Kemudian untuk mengevaluasi dia menggunakan apa? Ada lagi agregator kan, yang misalkan evaluasi dia, ya dia proses evaluasi ya. Shopee gimana nih datanya, Tokopedia gimana nih. Kemudian kenapa dia akhirnya purchase? Akhirnya Tokopedia tahu nih dia harus kasih kejutan nih buat si Kiara. Dia kasih promo diskon 10% selama selama tahun baru misalkan. Akhirnya pilih Tokopedia karena dikasih benefit, diskon segala macam. Nah, kemudian push proses kontrak. Setelah dia beli masih ada ininya enggak after sales misalkan. Kalau bukan sepatu ya, kalau sepatu after salesnya apa ya? Enggak ada ya. Produk yang lain kan. Nah, inilah yang menjadi stages setelah kita lakukan apa? Etnografi. Semua berawal dulu dari etnografi. Ya. Baru kita bisa masukin kepada menentukan strategi kita di dalam e-commerce marketing. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya bertanya, gagal satu lagu. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan etnografi? Tiara, tunjuk cowok yang fashionnya paling jelek di ruangan. Yang gak fashion banget lah, gak ada fashionnya. Siapa Tiara? Tunjuk cowoknya. Kok cowok-cowoknya pada Ayo Tiara. Siapa? Torik. Oke, Torik. Silakan. Cowok yang gak fashion di ruangan ini. Ya. Apa yang dimaksud dengan etnografi, Torik? Apa? Lu ngomong kayak orang tidur lu, kayak kubur-kubur. Semangat dong, ayo. Apa yang dimaksud dengan etnografi? Satu lagu, Torik. Tunjuk satu cewek yang fashionnya cukup banget. Dia udah gak gitu, udah maju, lu harus tunjuk yang lain. Cewek yang cukup banget fashionnya. Nah, kok siapa? Lirikan lu tuh serem banget sih, Torik. Yang kacamata. Siapa namanya, Torik? Ya ampun, siapa namanya? Gak tahu si Torik. Yang kacamata. Tuh. Siapa namanya? Jihan. Jihan, apa yang dimaksud dengan etnografi, Jihan? Satu lagu. Jihan, tunjuk cowok yang fashionnya paling cukup. Siapa Jihan? Riza. Mana Riza? Oke, Riza. Cowok yang fashionnya cukup. Apa itu etnografi, Riza? Nyanyi aja. Siapa yang mau jawab? Etnografi. Ya, Zaki. Bapak? Belum tepat. Yang lain? Ya, siapa? Saya lupa. Sebuah metode penelitian melalui pengamatan langsung. Salah. Siapa namanya? Anastasia. Siapa lagi yang mau jawab? Etnografi. Nah. Salah. Gimana yang ngejahit UTS-nya nih? Etnografi. Iya, shared value. Kita menentukan apa yang menjadi shared value. Tadi kan kita udah nyari value. Kita cari
share value ya kan? Si Bening kenapa gak gue yang jawab? Kata Bening. Ya kan? Silakan. Mari satu lagu. Udah gak aman, satu lagu silakan. Mari. Habis itu Jihan, habis itu Riza. Ke depan dong, Torik cowok ke depan, cewek. Satu-satu. Torik ke depan, habis itu Jihan, habis itu Riza. Oke. Jadi setelah etnografi kita mendapatkan apa yang menjadi share value. Nah, setelah itu dapat kita define share value, kita ideate untuk membuat prototyping kepada awareness. Gimana nih cara kita bikin campaign untuk meningkatkan awareness kepada kaos dan sneaker. Jadi stepnya tuh etnografi dulu. Untuk empati, mendefine, kita ideate, prototyping, kita bikin tuh programnya apa tuh campaignnya. Menggunakan salah satu prototypingnya menggunakan Instagram Ads. Kayak apa tuh IG-nya, tampilannya itu kita bikin prototype. IG-nya kayak apa tuh? Penawaran sneaker, penawaran kaos. Baru setelah itu kita ikutin prosesnya. Nah, jadi di dalam online marketing communication, setelah kita dapetin share value, kita membuat untuk mendapatkan awareness, kita menggunakan social media. Kita menggunakan sosial media atau bisa juga menggunakan targeted email. Jadi kita bisa bikin email blasting. Jadi bikin sosial media dan email blasting. Nah, email blasting ya. Jadi kita bikin prototypingnya, bisa juga bikin sosial medianya, bikin prototype kayak apa tuh campaign-campaign kita. Kita bikin prototypenya, foto sepatu Nike-nya, foto Adidas-nya, ya. Setelah itu search, si Kiara mulai search itu dia menggunakan search engine, pakai Google, pakai search engine dia cek gimana cara tahu ini sepatu asli sepatu palsu. Kemudian mulai dia mengevaluasi dari berbagai macam katalog, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Blibli.com segala macam. Dia mulai banding-banding gitu. Ya, kemudian tiba-tiba si Tokopedia bilang, gua harus bisa mendapatkan hati Kiara. Gimana caranya supaya hati Kiara jatuh ke gua? Dia bikinlah online promotion, online diskon. Dia email itu Kiara untuk supaya Kiara membeli produk dari Tokopedia. Nah, setelah itu baru dia post purchase behavior supaya tetap loyal nih Kiara. Dia kirim newsletter produk-produknya dia. Dia bikin email customer secara reguler. Dia bikin online updates. Ada sepatu sneaker terbaru lagi nih, yang terbaru, seri terbaru keluar lagi. Dia update terus. Sehingga kemudian si Kiara mulai loyal. Sepatunya dia yang Nike Air Force One, dia tambah lagi yang Nike apa lagi? Sneaker yang beda apa lagi? Apa? Dunk, Nike Dunk. Dan seterusnya. Sehingga kemudian dia second purchase untuk sepatu yang lain. Sehingga koleksi sepatunya Kiara makin banyak. Belanja sepatu lagi. Ada kalau teman kita yang lain belanjanya kaosnya banyak banget. Atau belanjanya tas lagi. Ya. Terbentuklah customer decision process. Oke? Pertanyaan kedua. Gagal satu lagu. Apa yang dimaksud dengan awareness? Tadi siapa? Jihan ya?
Tunjuk satu cewek yang gadget lover. Gadgetnya tuh lengkap gadgetnya. Siapa? Paling lengkap gadgetnya siapa? Cewek. Balat jam, Pak. Siapa? Balat jam. Balat jam, mana balat jam? Mana balat jam? Oke, paling lengkap tuh gadgetnya. Ya, iPad, ya, terus apa lagi segala macam, bla 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 gitu ya. MacBook gitu-gitu ya. Oke, balat jam. Apa yang dimaksud dengan awareness balat jam? Mau menjawab atau menyinyah? Awareness itu definisinya apa dulu? Satu lagu balat jam. Tunjuk cowok yang gadget banget deh, yang punya toko elektronik di rumah di TC. Kira-kira siapa tuh? Handphonenya ganti melulu, iPod segala macam ganti yang terbaru, MacBooknya yang terbaru. Siapa tuh? Belajar. Siapa? Siapa ini? Namanya apa? Hah? Barlean. Oke, Barlean. Oh, dia serangannya nggak serangan jarak jauh, dia serangan jarak dekat dia. Dia main tikaman jarak dekat dia, nggak main senjata rahasia jarak jauh ya. Oke, balajam. Apa yang dimaksud dengan awareness? Hah? Ya Barlean. Hah? Barlajam, aduh, Barlean. Berlajam. Kok mirip-mirip ya? Mulai share bearingnya ada ya, sama-sama share ber ya. Kayak nama berlajam, Berlean, Berlean. Satu lagu Berlean. Tunjuk lagi satu cewek yang gadget banget. Ini serangannya jarak jauh nih, jarak jauh nih. Sniper dia. Biasanya dia main Counter Strike sniper gitu ya. Hah? Titil. Serangannya jauh banget. Generasi ya. Titil. Apa yang dimaksud awareness titil? Suatu tingkatan hingga sejauh mana satu merek dari produk dapat dikenali dengan baik oleh audiens. Seperti kategori dari Adidas itu ada apa aja? Satu lagu titil. Siapa yang bisa jawab? Awareness. Awareness? Bukan. Lagi. Awareness itu ibaratnya tadi kalau kata Bapak itu misalkan kayak Airbus, Airbus Ya. dimana kita tahu tentang seperti itu. Mm-mm. Nah kita cari tahunya misalkan dari sosial media, dari Instagram. Bukan kita ceritanya, salah. Ayo. Ya, siapa namanya? Khadijah. Saat itu bakal promosi lewat Instagram biar customer tertarik. Ya, jadi awareness itu tujuan. Awareness itu apa? Biar tertarik customer. Biar dia aware. Applause dulu buat Khadijah. Jadi awareness itu adalah gimana kita membuat aware target market kita. Target market persona lover, apa? Fashion lover. Nih, fashion lover. Tadi banyak kan? Sekarang mereka fashion lover. Tapi mereka aware nggak? Tahu nggak tentang produk Anda? Aware nggak? Nggak tahu kan? Sementara mereka personanya fashion lover, target Anda. Target Anda adalah si fashion lover. Gimana caranya si fashion lover tahu mengenai Nike Air Force One? Gimana caranya? Baru dia pikir, gua harus tingkatin awareness nih. Gua butuh rekognisi nih produk gua. Baru dia pakai Instagram Ads. Supaya orang pada tahu kan? Facebook Ads. Pada tahu kan? TikTok Ads. Tahu kan? YouTube. Pada tahu kan? Bukan si customer mencari tahu, tapi muncul di FYP mereka. Itulah yang gua bikin supaya lu hobi lu belajar terus. Karena gua tahu personal lu semua masing-masing. Setiap orang di ruangan ini saya tahu personalnya, maka saya bikin algoritmanya. Si Kiara suka sepatu, gua kirim itu
ngasih Transmart datang ke gua, si ini mesti gua tawarin apa dong? Gua hitung dulu personanya, gua cari personanya. Oh ini personanya ini, produknya tawarin ini. Lalu Transmart kirim Instagram Ads. Lagi ada promo nih, kombinasi 3 produk. Susu sama oatmeal, ya kan? Minyak goreng, telur sama mie. Susu Pediasure, popok sama minyak telon. Baru gua kirim tuh kepada personanya masing-masing. Ya, jadi awareness. Bagaimana sekarang kita orang itu aware, target segmen yang kita tuju aware terhadap produk yang kita jual. Good, paham? Silakan, tiga-tiganya kita seleksi lagi. Maju ke depan. Siapa aja tadi? Titil. Oke, kemudian decision process, similar for online and offline behavior. Jadi di dalam general online behavior model kita bisa jadi behavior dari customer itu berdasarkan dari karakteristik ya. Nah, karakteristik atau value dari si customer. Ya. Kemudian juga produk karakteristik, websitenya dia. Jadi banyak yang berpengaruh kepada online behavior. Nah, oke, jadi bisa dari karakteristik si fashion lover, produknya sendiri gimana. Kalau produknya cocok dengan need and wants-nya dia, maka dia beli kan. Kalau nggak cocok dengan value-nya dia, kalau dia sukanya kaos, ditawarin baju gamis, beli nggak? Jadi user karakteristiknya dia kaos, value-nya. Ditawarin produk gamis, beli nggak? Ya enggak kan? Dia kan sukanya yang kaos ya, ditawarin kemeja misalkan. Jadi itu saling terkait. Kemudian shopper dari 90% pengguna internet user, 80% itu mereka belanja. Jadi dari 100 orang yang masuk itu 80% itu dia belanja, 13% itu cuma nge-browse. Jadi banyak juga belanja ya. Cukup tinggi tuh yang belanja online. Jadi kita melihat memang behaviornya sekarang belanja online ya. Nah, online traffic also influenced by offline brand and shopping. Ya. Karena banyak juga orang yang dia ceknya offline, belinya online. Ya. Checking offline, buying online. Jadi sehingga online traffic bahkan ketika offline brand itu banyak beredar, tetap aja belinya online. Kenapa? Karena di online lebih murah daripada offline. Jadi di offline itu cuma belanja di keliling pasar nih. Ih lucu, tapi nggak belanja. Ya cek di Tokopedia, berapa harganya? Beli. Oh ya, benar kan? Aduh beli top beli baju nih, wih, tas lah gitu ya, atau pencukur jenggot lah misalkan. Wih mereknya apa nih? Bagus banget, ya. Wah, berapa bang? 500. Wih, ini bagus, dia suka nih, keren nih, gue banget nih. Cek online, belanja offline. Ya, jadi dia checking on offline, buying offline. Jadi customer itu terbagi 3. Ada yang online only, ada yang offline only, ada yang online dan offline. Bagi yang online only, dia cek offline, dia beli online. Tapi yang offline only, dia cek online, dia belinya offline.
Dia nggak percaya belanja online. Takut data bocor. Takut kartu kreditnya dihack. Takut nomor rekeningnya ketahuan. Takut nomor, kan kita bayar debit kan masukin kode, nomor kodenya kan. Kalau kode gue dipakai orang, dia bisa belanja tempat lain. Takut lagi. Sehingga dia ceknya online, belanjanya offline. Ada lagi yang setengah-setengah, setengah online, yang banci gitu ya. Online oke, offline oke gitu ya. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang online only? Semuanya cuma online. Siapa yang offline only? Sorry, offline only. Lu cek offline online, belinya online, offline. Siapa yang banci? Setengah, online oke, offline oke, online oke, offline oke. Ya? Zaki banci. Ya. Jadi ada yang mereka yang betul-betul offline only. Oke. E-commerce dan traditional e-commerce sangat couple. Ya. Nah, berikut what consumer shop for and buy online. Nah, jadi what consumer belanja dan buy online. Oke. Ada di dalam belanja ini si e-commerce itu membagi customer itu menjadi dua kelompok, yaitu yang dia belanjanya high ticket size. Jadi dia membagi kita itu berdasarkan ticket size. Ticket size ini adalah total volume belanja dibagi dengan frekuensi. Misalkan total belanjanya dia di Tokopedia 1 juta, belanjanya ada 3 produk, tiket size-nya berapa? Atau dia belanja di Tokopedia 1 juta sebulan, jumlah belanjanya dia ada 4, sepatu, celana, meja, sama kacamata gitu. Berapakah tiket size-nya dia? Berapa? Wah, sama dengan 1 juta dibagi 4 sama dengan 250.000. Inilah yang disebut dengan ticket size. Jadi di dalam menganalisa e-commerce, salah satunya kita menganalisa ticket size dari customer-nya dia. Misalkan ini Tokopedia, Topet only. Ini Topet and others. Ini others only. Di Tokopedia only, tiket size-nya misalkan kalau orangnya Topet only, dia belanjanya itu cuma tiket size-nya dia 250.000. Tapi dia Topet only, Tokopedia only. Dia nggak mau yang Bukalapak, yang lain nggak mau. Topet only dan dia tiket size-nya dia 250. Ada juga customer kayak si Titil, dia Tokopedia only, Shopee only. Dia di handphonenya tuh ada Shopee, ada Tokopedia. Jadi dia belanja 2. Ya. Tiket size-nya dia di Tokopedia, tiket size-nya dia di Tokopedia itu 400. Tokopedia doang ya, tapi dia belanja karena Tokopedia kan nggak punya data di Shopee kan. Dia cuma tahu si Titil belanja juga di Shopee. Tapi tiket size-nya dia gede tuh 400. Titil belanja di 2 tempat, di Topet dan yang others. Kemudian others only. Jadi semua e-commerce digabungin, total transaksi dibagi dengan total frekuensi yang di others only. Misalkan 5 top 5, misalkan Shopee, Bukalapak, Blibli, Lazada, JDID, itu sekitar 300. Jadi si Tokopedia melihat, oh ternyata yang Tokopedia only belanjanya tiket size-nya 250. Tapi yang
nasabah Tokopedia dan juga nasabah Shopee, nasabah Bukalapak yang dia punya transaksinya di tempat lain, tiket ses di Tokopedia dia 400. Sementara yang others only tiket sesnya dia 300. Nah, ya. Oke, others only dia 300. Sekarang mana yang bagus? Topet only atau Topet and others? Hah? Mana yang lebih bagus bagi Tokopedia? Tokopedia only atau Topet and others? Secara tiket size mana yang lebih bagus bagi Tokopedia? Secara tiket size mana yang lebih bagus bagi Tokopedia? Yang mana tadi? Yang big apa? Yang big kan? Yang 400 kan? Berarti yang bos Tokopedia dia transaksi, Shopee dia transaksi, Lazada dia transaksi, karena tiket size-nya dia paling tinggi. Tapi bisa juga yang tinggi yang ini ya, tergantung. Nah, kalau ternyata yang paling tinggi ini Tokopedia bilang ya nggak apa-apa. Berarti kita harus bikin mereka yang others only bertransaksi Tokopedia kan? Yang others only mereka bertransaksi Tokopedia di handphonenya. Kita harus, karena tiketnya tinggi nih. Ini potensi market ini. Yang sama sekali nggak pernah di Tokopedia, begitu dia ke Tokopedia 400. Kebayang nggak? Kita lihat. Kebayang nggak? Lu sebagai e-commerce analis. Ini pekerjaan e-commerce analis. Dia mengetahui dulu nih tiket size di gua only berapa, tiket size yang dia bos berapa, tiket size yang others only berapa, untuk menentukan strategi gua ke depan apa. Strategi gua adalah others only harus transaksi Tokopedia supaya bisa dapat tiket size 400. Gimana caranya? Nah, kan pertanyaannya gimana nih caranya supaya yang others only, yang Shopee only nggak pernah Tokopedia bisa transaksi Tokopedia? Kebayang nggak? Nah, nanti itu tugas berikutnya. Bagaimana kita membangun strategi ini? Disebut dengan out of spend behavior. Ya. Jadi konsepnya nanti kita bikin yang disebut dengan out of spend behavior. Si Shopee, nasabah Shopee banyak dia transaksi di mana? Misalkan di Traveloka. Jadi nasabah Shopee out of spend behaviornya di luar Shopee paling tinggi di Traveloka misalkan. Berarti kita bikin partnership. Tokopedia membuat partnership dengan Traveloka, di mana setiap transaksi yang di Traveloka dia beli tiket bisa redeem point di Tokopedia. Baik. Disebut dengan out of spend behavior. Jadi dia nanti bikin. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya, gagal menjawab satu lagu. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan out of spend behavior? Tadi siapa ya? Detail, tunjuk cowok lugu, cowok lugu, yang mukanya lugu lah gitu, lugu banget lah gitu. Gak ada yang lugu ya? Ada lah. Yang mana detail? Yang di depan? Kak Jam? Kak Jam? Kak Jem? Siapa? Siapa? Yang mana Kak Jem? Kak Jem mana? Jaki. Terus depannya siapa tuh? Hah? Siapa? Azril. Oke, jelaskan. Nyanyi aja. Azril, tunjuk cewek yang suaranya apa? Cewek yang suaranya paling yang apa? Cewek yang jarang ngomong di
ruangan ini. Cewek pendiam. Azriel, cewek pendiam siapa? Lama amat, cewek pendiam. Iya mulu. Pemalu lah gitu. Pemalu. Siapa yang pemalu? Siapa? Jelin, cewek pemalu. Oke, Jelin. Out of span behavior. Apa yang dimaksud dengan out of span behavior? Satu lagu, tunjuk cowok pendiam di ruangan ini. Siapa? Andi. Apa yang dimaksud out of span behavior, Andi? Nyanyi aja. Siapa yang bisa jawab? Tarik. Nasabah Shopee yang transaksinya nasabah Shopee ternyata paling tinggi di Traveloka. Terus? Ya paling gede di Traveloka. Oke, terus diapain? Partnership sama siapa? Sama. Siapa yang partnership sama Traveloka? Ngapain Shopee? Kan dia bukan Tokopedia. Iya, iya Shopee only yang yang di luar kan kita bicara Tokopedia kan? Kan out yang top yang others only-nya kan Shopee nih. Nah, Shopee paling tinggi di Traveloka. Sekarang bagaimana caranya si Traveloka membuat nasabah Shopee jadi bertransaksi Traveloka? Partnership siapa? Ya, kan dia kan pengen ngebajak si Shopee. Traveloka di kerjasama dengan partnership dengan Tokopedia. Caranya gimana? Bukan. Bagaimana caranya si Traveloka partnership dengan Tokopedia? Bagaimana caranya Tokopedia partnership dengan Traveloka untuk supaya nasabah Shopee bertransaksi ke Tokopedia? Belum. Siapa yang jawab? Gimana caranya? Supaya bagaimana konsep kerjasamanya antara Tokopedia dan Traveloka? Dengan poin redemption. Jadi transaksi di Traveloka dapat poin, tapi poinnya hanya bisa digunakan di Tokopedia. Sehingga mau tidak mau nasabah Shopee bertransaksi ke Tokopedia. Kebayang? Silakan 3 dari maju. Kita seleksi yang berikutnya. Jelin, Azriel, ya gimana ya? Jumlah nggak menjawab. Azriel, satu lagi Andi. Kita semua juri ya. Lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Tepuk tangan. Next. Azriel. Udah masing-masing pegang nilai masing-masing ya. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya jangan dulu, janganlah diganggu.
Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Tepuk tangan. Silakan. It's rare to find a friend like you. Somehow when you're around, sky is always full. The way you talk, the things you say, and how you know all of my jokes. But you lie anyway. It's rare to It's rare to It's rare to find that all sky all the my jokes all skies all the blue at my apa Tepuk tangan buat Dewi. Siapa yang menang teman-teman? Azril. Tepuk tangan buat Azril. Maju ke babak final. Nanti kita finalnya kita temukan lagi. Oke. Nah, bagaimana kita para konsumer itu belanja? How they find the vendors? Ya, bisa menggunakan highly intentional. Highly intentional itu berarti udah tahu nih, gua mau kemana, gua mau belanja kemana, dia langsung www.uniqlo.com. Jadi dia udah tahu. Yang kedua, bisa menggunakan search engine. Sepatu Nike Dunk, murah, ori, baru, muncul langsung penawaran di Taman Puring misalnya gitu ya. Search engine. Yang ketiga melalui marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Yang keempat spesifik retail site. Ya. Nah, about 8% dari internet user do not shop online. Kenapa? Nah, tadi itu yang offline only. Trust factor, kan data gua bocor, kan nomor rekening gua bocor, kan kode rahasia gua bocor. Akhirnya mereka nggak mau transaksi online. Semuanya maunya cuma online untuk periksa harga. Offline dia nego, bang, online sekian bang. Dia nego tuh di offline. Kayak sih, ya. Dan juga dia ada hassle factor. Aduh, ada shipping cost lagi, ongkos delivery lagi, mahal. Udahlah, aku ke pasar aja dah. Ya. Langsung datang, ambil barang, pulang. Gak perlu nunggu 3 hari, tiba-tiba barangnya sobek, tiba-tiba bajunya lecek, tiba-tiba bajunya kesempitan, salah nomor, salah ukuran. Ya. Nah, itu berbagai how they shop. Nah, bagaimana sekarang kita masuk ke digital commerce marketing? Oke. Apa yang membedakan internet marketing dan traditional marketing? Yang pertama adalah more personalized. Karena saya sudah tahu persona Anda. Saya tahu Anda fashion lover, saya tahu. Saya tahu Anda electronic savvy, saya tahu. Sehingga saya bisa kasih campaign sesuai persona, sesuai dengan needs Anda. Karena saya sudah tahu kan dari etnografi kan. Saya sudah tahu persona Anda, terus saya sudah tahu etnografinya. Etnografinya Anda sukanya kaosnya, fashion Anda itu yang mana? Saya sudah tahu. Jadi betul-betul personalized, sesuai dengan kebutuhan customer, sesuai dengan needs and wants dari customer. More participatory, ya. More peer-to-peer, more communal. Participatory itu dia bisa komunikasi langsung ya. Ketika di WhatsApp gitu kan, Instagram Ads gitu kan bisa komen. Berapa bang? Harganya bang? Di mana? Tinggal klik aja bang, langsung ke Tokopedia kan di situ jauh kan. Ada participatory, ya, dan communal. Karena ini bicara kepada komunitas atau grup yang fashion lover, persona. Nah,
The most effective digital marketing has all the four features. Jadi dia sudah personalize, campaign-nya dia, setiap orang mendapatkan campaign yang berbeda, FYP-nya berbeda, participatory, bisa komunikasi dua arah, peer to peer, kita sama penjual kita posisi kita seimbang, dan komunal karena sifatnya kepada target komunitas yang fashion lover. Di dalam tradisional marketing nggak punya, kan tradisional marketing jualan kepada yang lewat kan, siapa aja yang lewat yang tertarik nanti baru dia stop kan, wah ini gua personal gue nih, gue beli ah, karena yang lain dari 10 yang lewat belum tentu satu yang nempel kan, karena kita nggak tahu siapa yang menjadi yang memiliki kita nggak tahu target market kita. Dan di dalam digital marketing ini, multi channel marketing ini, kita untuk meningkatkan transaksi bisa melalui website, bisa melalui search engine, channelnya dia. Jadi ketika customer itu dia untuk mendapatkan kita punya ketika dia journey dari customer journey, ya, sebelum dia bertransaksi dia bisa saja dia bertransaksi di mana, di website, dia bisa bertransaksi di melalui online marketing, search engine, sosial media, mobile marketing, semua dia bisa pakai ya. Dia channelnya dia bisa website itu channel ya, kemudian sosial marketing itu channel ya, Instagram itu channel ya, kemudian handphone, Android, aplikasi di handphone itu juga channel ya, offline juga channel. Jadi ini adalah channel-channel di mana kita bisa mengakses untuk bertransaksi ya. Masalahnya Anda aware atau tidak dengan channel ini ya. Website, Anda terpapar website ini tidak, makanya dia butuh Instagram kan, Instagram Ads untuk memaparkan Anda dengan website mereka, sehingga Anda bisa masuk ke channel website mereka. Sosial marketing, mobile marketing, terpapar nggak dia dengan apps? Kalau Anda masuk ke Instagram tiba-tiba tawarin aplikasi Aladdin, Anda nggak punya Aladdin kan? Supaya Anda terpapar, dia kasih Instagram Ads untuk Aladdin. Begitu diklik masuknya ke Play Store di Instagram. Nah, karena kunci keberhasilan di dalam mobile marketing adalah apps-nya itu harus ada di handphone Anda. Sekarang transaksi semua 80% di handphone ya, belanja di handphone ya. Kalau dia yang paling mahal adalah bagaimana membuat apps tersebut ada di handphone Anda. Sekarang kita ada permainan. Anda akan memeriksa semua aplikasi yang ada di handphone teman Anda. Apakah ada Shopee-nya, Tokopedia-nya, Bukalapak. Ya. Sekarang tunjuk teman sebelah Anda tukeran handphone. Saling mencek aplikasi apa saja yang ada di handphone teman Anda. Siapa yang aplikasi commerce-nya cuma satu, siapa yang commerce-nya 2, siapa yang commerce-nya ada 5. Saya pengen tahu. Ya, silakan cari teman sebelah, gantian, kemudian menghitung ada aplikasi commerce apa saja yang dimiliki. Torik, sama siapa lo? Tuh, sebelah. Oh, belakang lo Torik, belakang. Ya, jangan dihapus dulu, jangan dihapus. Ya, cek. Ya, sekarang cek. Apa saja aplikasi commerce yang ada di handphonenya? Catat. Ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blibli, apa saja? Yuk, cek isinya teman Anda. Ayo, cek handphone teman Anda. Ada aplikasi apa saja? Apa ada Shopee-nya, ada Tokopedia-nya? Siapa yang cuma satu? Siapa yang cuma ada 2? Ada siapa yang punya 3? Siapa yang punya 4? Sudah? Sudah? Buru-buru amat.
ketahuan, udah cuma cek commerce itu doang. Oke, siapa yang punya satu doang? Iya? Siapa punya siapa yang punya satu? Punya siapa? Punya Manda satu. Apa? Shopee. Berapa? Satu. Siapa yang punya dua? Apa? Punya siapa tuh? Ari, mana Ari? Oh, ada dua. Siapa lagi yang dua? Bening. Grab sama Shopee. Grab kan transportasi ya. Apa? Shopee, Lazada. Punya siapa? Yasmin. Siapa lagi yang dua? Yang tiga? Apa tadi? Apa aja dia punya? Oke. Lazada. Wih, 4 ya. Maxim, Grab lengkap ya. Siapa yang punya 4? Siapa ini? Punya siapa? Nah, apa dia? Wih, alat tadi apa? Pling. Apa lagi tuh? Nah. Oke, menarik. Pling baru ya? Oke, apa aja bukan? Shopee, Gui. Oh, beli. Agoda, Traveloka. Oke. Siapa lagi yang 4? Iya, apa? Oh. Siapa yang punya 5? 5, dari 4. 5 nih. SNM ada juga aplikasinya. SNM siapa lagi? Pull&Bear. 5. Siapa yang punya 6? 7. 8. Nah, jadi maksimal cuma 5 ya. Jadi sekarang kebanyakan 1 ya. Jadi yang isi aplikasinya 5 cuma ada 1 orang. Ya kan? 4 tadi ada 2 orang. 3 ada berapa orang tadi? Ada kayak 3 tadi ya. 2 ada berapa tadi? 5. 1 semuanya ya, ada kali 10 kali ya. Jadi semakin banyak aplikasi, semakin sedikit kan. Jadi aplikasi ini bagaimana caranya supaya aplikasi itu bisa banyak di handphone kita ya. Oke. Pertanyaan, ada pertanyaan sampai sini? Gak ada. Kalau ada saya tanya. Gagal satu lagi. Bagaimana cara meningkatkan aplikasi? Bagaimana caranya e-commerce Anda ada di handphone teman-teman Anda ini semua? Tadi siapa ya? Andi. 7. Cewek pendiam. Pakai kemeja. Paling depan. Siapa namanya Andi? Pakai kacamata. Yang paling depan. Siapa namanya Andi? Anastasia. Silahkan Anastasia. Gimana caranya supaya commerce kita, commerce Anda di Tokopedia atau commerce Anda di Blink bisa muncul di semua orang? Apa strategi Anda? Terus? Oke, respon. Good. Jadi bisa menggunakan Instagram Ads ya. Apa cara lain? Siapa yang ditunjuk? Selain menggunakan Instagram Ads, bagaimana meningkatkan jumlah pengguna aplikasi commerce Anda? Jadi cowok pendiam. Kajen kiri, Ari. Gimana caranya Ari? Untuk meningkatkan
aplikasi yang diinstal di customer? Gimana caranya? Mau menjawab menyinyah. Ayo. 3, 2, 1. Tetot. Satu lagu. Ari, tunjuk. Cowok, cewek pemalu. Cewek pemalu. Pokoknya bawahnya malu-maluin lah gitu. Ayo, Ari. Cewek pemalu, suka malu-maluin. Tunjuk cewek pemalu cepetan. Siapa? Yang samping ini. Siapa namanya? Hah? Restika. Hestika. Silakan. Gimana caranya meningkatkan jumlah pengguna aplikasi di handphone customer? Dengan cara kayak ngasih link diskon gitu, tapi diskon itu cuma bisa dipakai di Oh, ada voucher gitu ya? Dikasih voucher tapi hanya bisa di aplikasi tertentu. Oh, menarik juga ya. Pintar juga ya. Dan buat ide. Oke, silakan. Ari, satu lagu ke depan. Kita butuh ini ya, kreativitas ya. Nah, berikutnya adalah penggunaan search engine marketing ya, for branding. Jadi ketika Anda di Google Search, Anda bisa taruh produk Anda di sana ya. Misalkan ketika customer mencari sepatu Nike Air Jordan atau Nike Air Force One. Ketika Anda taruh di Google Search Engine, muncul Tokopedia sebagai search engine yang muncul pertama. Ya. Jadi kita menggunakan search engine marketing. Bukan, jadi sifatnya kita bayar. Kalau yang customer yang lain itu kan dia harus websitenya dia itu harus sedemikian rupa sehingga bisa muncul pertama kan. Kata-katanya harus muncul sepatu Air Jordan. Kalau di websitenya nggak muncul sepatu Air Jordan, dia nggak bakal muncul di Google Search Engine. Tapi karena si Tokopedia dia menggunakan Google Ads, dia bisa muncul pertama karena berbayar. Ya. Nah, jadi kita menggunakan Google Search Engine Advertising to support direct sales. Jadi kalau di Google kayak gitu ya. Kemudian type of search engine advertising itu bisa menggunakan paid inclusion. Paid inclusion ini artinya pay per mile. Jadi kita bayar untuk sebulan, berapapun yang klik, gak peduli, fix cost, pay per mile. Jadi Anda bayar sebulan, misalkan GoPay gitu, berapapun yang klik, Anda gak bayar lagi, terserah berapapun yang klik. Bisa juga dia pay per click. Ketika dia klik baru bayar. Nah, kapan kita menggunakan pay per mile? Kapan kita menggunakan pay per click? Ya. Ketika kita misalkan produknya itu
yang klik 20 kita untung kan, karena kita bayar fix buat 10. Tapi kalau trafficnya rendah, itu mending kita pakai pay per click. Karena kalau kita bayarnya fix buat 10, lebihnya kita untung. Tapi kalau kita yang klik cuma 2, kita rugi loh, bayar 10, yang klik cuma 2. Nah, jadi tergantung dengan traffic untuk penentuan pay per mile maupun pay per click. Untuk muncul di Google Search Engine tersebut, maka butuh Search Engine Optimization. Jadi kita perlu mendesain website kita agar muncul di Google Search. Apa yang kita lakukan di dalam Search Engine Optimization? Itu kata-katanya itu harus ada tuh terhadap keyword yang dicari. Sepatu Nike Air Force One, ada berapa kalimat yang ada di website tersebut, agar si Google ketika dia crawling untuk mencari berapa banyak frekuensi kata-kata tersebut ada di website itu, kita frekuensinya paling tinggi dan bisa muncul di urutan pertama di dalam search engine. Kemudian Google Search Engine Algorithm. Social search utilize social context, social graph to provide fewer and more relevant result search engine issues. Nah, jadi di dalam bisa muncul itu dia bisa sifatnya organik ataupun anorganik. Kalau organik kita menggunakan search engine optimizer. Ya. Jadi kita desain UI-nya, user interface-nya dia itu agar bisa ketika Google dia crawling bisa muncul di urutan pertama di Google Search, atau dia bisa juga anorganik, di mana kita bisa melakukan membayar ads, advertising di Google. Kita bayar sehingga kita bisa muncul pertama. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kemudian ads itu bisa banner ads. Banner ads itu ketika di website tiba-tiba muncul banner penawaran kan, itu banner ads. Terus rich media ads, ya, video ads, sponsorship, native advertising. Native ini sifatnya dia itu nggak kentara kalau dia itu ada iklan. Native, misalkan Anda buat blog terus di blog Anda itu ada kayak Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier kan podcast tuh. Tiba-tiba di depannya ada Li Minerale kan. Aduh, gua haus banget nih. Dia minum tuh Li Minerale. Biasa aja kan. Itu disebut native. Kan dia nggak ngomong belilah Li Minerale, kan enggak kan? Dia cuma minum doang kan. Atau ngopi tuh si Onat sama si Habib Jafar. Dia ngopi tuh. Enak banget nih kopi Kaswa gitu kan. Kopi ABC gitu ya. Nah, kopi ABC kan kopi apa? Kopi dakwah. Apa kopi? Nah, itu disebut native advertising. Jadi atau ketika Anda jalan nih, kalau guys, gue lagi di Singapura, tiba-tiba di belakang lu HNN gitu kan. Itu native. Wah, ini dia kita terpapar HNN kan. Anda dapat awareness pada tiba-tiba itu kan HNN diskon 50% tuh. Halo guys, gue lagi jalan-jalan di Singapura, apa kabar? Gue balik ke Indonesia besok, tapi di belakangnya itu ada H&M diskon 50%. Itu native advertising. Kesannya nggak sengaja. Baik. Ya. Nah, jadi banyak sekali macam-macam display ads. Jadi displaynya bisa native, bisa berupa sponsorship, memang muncul sponsorship kayak dari Corbuzier, powered by Deddy Corbuzier gitu kan. Kayak acara-acara gitu kan powered by podcastnya Deddy Corbuzier kan, di kanan kan, itu sponsorship. Ya. Banner, tiba-tiba muncul banner. Ada lagi yang nah, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya gagal satu lagu. Apa yang dimaksud dengan search engine
optimizer. Tadi terakhir siapa ya? Oh, Destina. Destika. Tunjuk cowok sok alim. Cowok sok alim. Gayanya alim. Maksiatnya banyak, nah gitu. Siapa tuh kira-kira Destika? Penampilannya alim, maksiat dulu padahal. Kalau teman-teman sok alim lah, nasihatin begitu pulang, maksiat lagi dia. Siapa tuh Destika? Paling belakang. Siapa namanya Destika? Enggak tahu. Farhan. Oke, Farhan. Apa yang dimaksud dengan search engine optimizer? Satu lagu Farhan, tunjuk cowok cewek alim-alim lucu. Rani, mana Rani? Apa? Apa yang dimaksud search engine optimizer Rani? Satu lagu. Rani tunjuk cowok nakcal. James. Satu lagu. Mau jawab James? Siapa yang mau jawab search engine optimizer? SEO tuh jadi bagaimana pencarian misalkan kedudukan atau perempuan. Nah, dalam pencarian itu bagaimana memudahkan seorang mencari barang itu. Satu lagu James. Siapa yang mau jawab search engine optimizer? Radit? Kata-kata yang berhubungan dengan website tersebut, Pak. Terus? Yang Keyword-keywordnya ditaruh di website supaya bisa terlihat di search engine. muncul di search engine. Jadi kita mengoptimalisasi keyword yang terdapat di website, atau kita bisa mendesain website kita menggunakan keyword-keyword yang tepat agar ketika keyword tersebut ditanyakan di Google bisa muncul langsung di search engine. Good, silahkan ke depan. Farhan, Rani, dan James. Silakan Rani, James. Silakan ke depan. Nah, nanti ketika UAS mungkin ya, kita akan masuk kepada marketing analytics untuk e-commerce. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana pengaruh bagaimana cara kita mana yang paling berpengaruh kepada awareness. Ini biasanya di deskripsi ya. Apa yang paling berpengaruh kepada brand awareness? Apakah Instagram ads, Facebook ads, TikTok ads, YouTube ads, dan sebagainya. Ini bisa jadi deskripsi nih. Ternyata untuk produk ini yang paling berpengaruh kepada brand awareness-nya adalah misalkan Instagram ads. Jadi kita mengambil keputusan untuk mengembangkan e-commerce tersebut berdasarkan hasil analytics kita. Mana yang paling berpengaruh kepada engagement? Mana yang paling berpengaruh kepada purchasing decision? Apakah offering, apakah brand, apakah relationship? Jadi si e-commerce-nya bisa mengembangkannya fokus ke offering-nya kah, kepada brand-nya kah, atau kepada relationship? Mana yang paling berpengaruh kepada loyalty dan sebagainya? Nah, ini bisa menjadi bahan kita untuk UAS. Tapi nanti bukan sekarang ya, tahun kedua nanti. Ya. Baik, itu yang menjadi topik kita di hari ini. Oke.
sebelum kita tutup, kita post test terlebih dahulu.